Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Imam Faduli. Di video pembelajaran kita hari ini akan membahas tentang nilai optimum suatu fungsi tujuan, ya, atau fungsi objektif. Oke. Metode yang pertama adalah uji nilai optimum dengan uji titik sudut, ya. Langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama adalah gambarlah DHP dari fungsi kendala atau daerah himpunan penyelesaian. Lalu yang kedua, tentukan koordinat titik sudut dari DHP tersebut, ya, yang sudah kita tentukan sebelumnya. Lalu kemudian substitusikan koordinat titik sudut ke dalam fungsi tujuan atau fungsi objektif. Lalu yang keempat, tentukan nilai optimum dari fungsi tujuan. Bisa minimum, bisa maksimum, tergantung yang ditanyakan di dalam soal, ya. Oke. Di sini saya akan memberikan contoh dari soal sebelumnya, di video saya sebelumnya, yang mana di video saya sebelumnya itu kita sudah mencari atau menentukan suatu model matematikanya, ya. Jadi di video kali ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan yang B-nya, ya. Berapa banyak roti jenis A dan B yang harus dibuat Ibu Yanti agar mendapatkan keuntungan maksimum? Ya, sedangkan video saya sebelumnya saya sudah mencari model matematikanya dari permasalahan tersebut. Jadi, kalau ada yang belum paham, ini nanti tidak akan saya bahas di video kali ini. Silakan lihat di video saya sebelumnya, nanti linknya saya kasih di deskripsi. Oke, di dalam video saya sebelumnya, kita sudah mendapatkan model matematika seperti ini. 2x ditambah y lebih kecil sama dengan 30, x ditambah 2y lebih kecil sama dengan 48, x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0. Ini sebagai fungsi kendalanya. Sedangkan z fxy 3000x ditambah 2000y. Ini sebagai fungsi tujuan atau fungsi objektif. Lalu yang B-nya, berapa sih banyak roti A dan B yang harus dibuat Ibu Yanti agar mendapatkan keuntungan maksimum, ya. Jadi di sini kita akan jawab bagian B-nya. Oke, yang pertama, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah gambarlah DHP dari fungsi kendalanya. Mana fungsi kendala? Ini fungsi kendala. Ya, kita jadi harus menentukan DHP-nya terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Ini video saya sebelumnya sudah dijelaskan ya caranya. Kita ubah dulu menjadi persamaan 2x ditambah y sama dengan 30. Jadi kita ambil persamaan 1. Ya, lalu kemudian di sini kita buat tabelnya x0 y0. Ingat ya, kemarin kalau kita mau mencari y, ini kita hilangkan saja terlebih dahulu. Berarti y sama dengan 30, ya. Lalu kemudian untuk mencari nilai x-nya gantian. Sekarang ini yang kita hilangkan. 2x sama dengan 30, berarti 30 bagi 2, tulis saja langsung 15, ya. Lalu kemudian x ditambah 2y sama dengan 48. Ini dari persamaan tidak samaan ini, ya. Lalu kemudian caranya sama, ini kita hilangkan, kita coret. Berarti 2y sama dengan 48, nanti 48 dibagi 2, hasilnya adalah 24. Lalu kemudian untuk x-nya gantian, ini sekarang yang dihapus, ya. Ini dihapus, ini coret. Berarti x sama dengan 48. Oke. Kita sudah dapat nilai-nilainya, ya. Lalu kemudian kita cek aja dulu, ya. Ini nanti arsirannya itu mendekati titik 0,0 atau menjauhi, ya. Kalau kalian sudah bisa tinggal dilihat saja sebetulnya, ya. Jadi ini 2, ini kan x-nya ganti 0, y-nya ganti 0. 0 ditambah 0 lebih kecil sama dengan 30. Berarti 0 lebih kecil dari 30, benar atau salah? Ya. Jadi kita cek di sini 0,0. Jadi kalian kalau sudah bisa tidak perlu lagi pakai kayak gini. 0 lebih kecil sama dengan 30, benar atau salah? Benar, ya. Nanti berarti arsirannya mendekati titik 0,0. Lalu kemudian 0 lebih kecil sama dengan 48, ya. Karena ini kan kalau diganti 0, 0, 2 kali 0 kan 0. Ini benar atau salah? Ini juga benar. Berarti nanti arahnya itu mendekati titik 0 kedua-duanya, ya. Lalu kemudian kita buat sumbu x sumbu y. Nah, ini adalah untuk yang pertama, tidak samaan pertama 15 dan 30. Jadi x-nya 15, y-nya 30. Ya, ini menghadapnya arahnya ke 0,0, ya, karena benar. Lalu kemudian untuk yang kedua, x yang 48, y-nya 24. Tanda panahnya pun mendekati titik 0,0 karena dia benar pernyataan ini. Oke. Nah, sekali lagi untuk lebih gampang saya tekankan lagi, ya. Saya di sini menggunakan metode dengan keterbalikan, ya. Jadi di sini saya menggunakan keterbalikan. Arsiran, ya. Maksudnya apa? Jadi kita mengarsirnya itu berlawanan arah dengan tanda panahnya, ya. Jadi kalau ini ke bawah semua, berarti nanti arsirannya akan ke atas semua, ya. Untuk apa? Memudahkan kita mencari DHP-nya atau daerah himpunan penyelesaian. Jadi kalau kalian latihan di rumah,
Berarti bagian ini diarsinya tipis-tipis aja, hanya untuk menandakan oh ini arsirannya yang berlawanan arah, ya. Karena bukan ini DHP-nya. Mana DHP-nya? Nih DHP-nya bagian yang kosong. Nah, kalau sudah ketemu baru di ini silakan diarsir dengan menggunakan pensil yang lebih tebal, ya. Nah ininya tinggal dihapus. Berarti ini DHP-nya, daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi kita sudah dapat DHP-nya. Nah kalau sudah, nah kita tentukan titiknya, titik pojok ya atau titik sudutnya. Ini kita misalkan sebagai A, B, dan C, ya. Kenapa nggak di sini, ya? Kenapa nggak di sini? Karena perhatikan, karena ini daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi dia berpotongannya di mana? Ya kan ini dengan garis ini berpotongannya di sini, ini dan ini. Jadi jadi gampangnya mengelilingi DHP-nya, ya. A-nya 15,0. Kenapa? Karena di sini X-nya 15, Y-nya 0. Ya, jadi kalian tulis 15,0. Sedangkan yang C 0,24. Kenapa? Karena X-nya di sini 0, sedangkan Y-nya adalah 24. Ya. Nah, B-nya kok titik. Nah, ini B-nya inilah yang nanti akan kita cari tahu. Ya. Jadi B-nya ini yang akan kita cari tahu. Karena kita nggak tahu ini nilainya berapa, ya. Ini yang akan kita cari tahu. Oke, perhatikan di sini. Ini kan harusnya kan kalau kalian menggambarnya dengan kertas berpetak mungkin bisa tahu ya. Tapi kalau ini kan kita nggak tahu X ini di sini berapa sih. Nah ini Y-nya berapa sih. Nah di sini kita akan mencari tahunya di langkah kedua. Itu tentukan koordinat titik sudut dari DHP. Pakai apa caranya? Menggunakan metode eliminasi, ya. Ingat ya, ini pelajaran SMP sebetulnya, kelas 10 juga ada, menggunakan metode eliminasi. Nah, eliminasi perhatikan karena ini garisnya berpotongan dengan garis ini ya, dengan ketidaksamaan ini, maka kita gunakan dua garis ini. Gunakan eliminasi. Ingat eliminasi itu kita mencari X hilangkan Y atau sebaliknya mencari Y kita hilangkan X. Lihat koefisiennya, tidak ada yang sama, belum ada yang sama. Bagaimana cara kita menyamakannya? Kita kalikan. Ya. Di sini saya mau mencari nilai X-nya terlebih dahulu. Oke. Jadi yang atasnya saya kali 2, yang bawahnya saya kali 1. Kenapa? Karena supaya si nilai X ini sama koefisiennya. Ya. Yang atas 2 kali 2, jadi semua dikalikan 2. 2 dikali 2 4X, Y dikali 2 2Y, 30 dikali 2 60. Yang bawah dikali 1, karena dikali 1 tetap ya. X tambah 2Y sama dengan 48. Nah, supaya habis, supaya Y-nya hilang ditambah atau dikurang. Perhatikan di sini. Kalau lihat di sini tandanya, kita kan mau menghilangkan Y ya. Kalau tandanya sama, kita gunakan min atau pengurangan negatif ya. Tapi kalau dia nanti tandanya berlainan, yang ini plus ini min atau ini min ini plus, kita harus bisa kita tambahkan supaya hilang, supaya habis. Nah, 2Y dikurang 2Y kan habis ya. Berarti tersisa tinggal 3X ditambah 12. Berarti 12 bagi 3 hasilnya 4. Berarti nilai X-nya adalah 4. Oke, sekarang nilai Y-nya yang kita cari. Substitusikan X ke 4 ke persamaan, pilih salah satu persamaannya, mau yang atas atau yang bawah ya. Persamaan ke 1 atau persamaan kedua. Saya di sini memilih persamaan ke 1 ya. Jadi kalian boleh persamaan kedua pun sama aja. Kita ganti nilai X-nya dengan 4. Berarti 2 dikali 4 ditambah Y sama dengan 30. 8 tambah Y sama dengan 30. Berarti 8-nya pindah ruas ya, atau dikurangin 8. Jadi Y sama dengan 22. Jadi kita sudah dapat nilai X-nya 4, Y-nya 22. Setelah itu diapakan? Kita tulis di bagian ini ya, bagian titik-titiknya. Karena kita sudah ketemu, berarti oh ini kalau ditarik garis lurus ke bawah ternyata adanya di titik 4 X-nya. Dan ini kalau ditarik garis lurus ke sini adanya di titik 22. Kalau sudah kita dapat nilai titik pojoknya, kita lanjut ke langkah ketiga. Substitusikan koordinat titik sudut ke dalam fungsi tujuan atau fungsi objektif ya. Ini fungsi objektifnya kita sudah ada. Biar lebih gampang saya menggunakan tabel di sini. Judulnya di sini X, Y, di sini fungsi objektifnya ya. 3000X ditambah 2000Y, dan di sini bisa kalian tulis hasilnya. Nah, yang ini kita masukkan ke tiga titik sudut tadi, A, B, dan C. 15,0, B-nya 4,22, C-nya 0,24 ya, yang ini. Jadi kita masukkan. Lalu setelah itu langkah berikutnya bagaimana? Kita substitusikan, ini kan sebagai X, ini sebagai Y. X-nya kita masukkan ke sini, berarti 3000 dikali X ditambah 2000 dikali 0, karena Y-nya 0 ya. 2000 kali 0 kan 0, berarti tinggal 3000 kali 15, hasilnya 45.000
Lalu kemudian yang kedua, 3.000 dikali 4 ditambah 2.000 kali 22. 3.000 kali 4 kan 12.000. Sedangkan ini 44.000. Berarti 12.000 ditambah 44.000 hasilnya 56.000. Lalu yang ketiga, yang C, X-nya 0. Berarti 3.000 kali 0 habis 0 ya. Lalu kemudian tinggal kita hitung ini aja, 2.000 dikali 24, yaitu 48.000. Nah, setelah itu baru kita bisa simpulkan di langkah keempat. Tentukan nilai optimum dari fungsi tujuan, minimum atau maksimum. Lihat pertanyaannya. Di sini kan berapa banyak roti jenis A dan B yang harus dibuat Ibu Yanti agar mendapatkan keuntungan maksimum. Berarti kalau maksimum itu nilai yang paling besar atau paling kecil? Yang paling besar ya. Kalau ditanyakan di sini nilai minimumnya, berarti yang paling kecil yang kita ambil. Lihat di sini, maksimum. Mana maksimum? Ya, karena di sini kan yang diminta adalah keuntungan maksimum. Lihat hasil mana yang paling besar. 45.000 kah, 56.000 atau 48.000? Nah, di sini adalah 56.000 ya. Jadi ini yang paling besar. Berarti ini yang menjadi jawaban atau solusi dari pertanyaan soal tadi, yaitu maksimum 56.000. Lalu bagaimana menulis kesimpulannya? Perhatikan di sini. Jadi Ibu Yanti harus membuat roti A sebanyak 4 buah dan roti jenis B sebanyak 22 buah agar mendapatkan keuntungan maksimum sebesar 56.000. Dari mana dapatnya roti jenis A dan roti jenis B? Karena di soal ya. Kemarin itu kita misalkan bahwa soal itu untuk roti jenis A itu kan sebagai X ya, dan banyaknya roti B itu sebagai Y ya, di dalam soal di video saya sebelumnya ya. Nah, maka di sini lihat di sini. Ini kan 4,22. Jadi X-nya 4, Y-nya 22 ya. Karena si X itu roti jenis A dan si Y itu roti jenis B, maka Ibu Yanti harus membuat roti jenis A sebanyak 4 buah dan roti jenis B sebanyak 22 buah agar mendapatkan keuntungan maksimum berapa, yaitu Rp56.000 ya. Jadi Bu Yanti ini sudah tidak galau lagi ya. Jadi kalau dia mau jualan jualan roti, dia harus membuat roti jenis A-nya sebanyak 4 buah dan roti jenis B-nya sebanyak 22 buah. Dan kalau itu laku semua, maka dia akan mendapatkan keuntungan maksimum sebesar Rp56.000 ya. Paham ya? Jadi jelas sampai sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.